Dan Benar. sangat mudah sekali kalau seandainya nanti Leomordnya naik Barbil dan bisa menambahkan lagi Mount Effect yang kita tahu sendiri nambahin movement speed sekarang. Itu ada Windtalker gratis ketika Leomord naik kuda. Plus armor Betul. serta magic defense yang secara gratis didapatkan hanya dari satu buah Barbil. Panggilan kuda dari Leomord. Profesor, ingat gak? Dulu itu Leomord pernah trending di arah mid lane. Dulu bukan jungler kita ngomongnya, mid lane. Benar-benar, ya kan? mid lane. Bahkan sebelum Killing Spree menjadi sebuah emblem yang paten untuk seorang jungler, ya kan? Itu emblem pertama kali ketika gue pakai Killing Spree adalah ketika gue menggunakan Leomord. Perlu di notes, perlu dicatat bahwa Leomord hanya akan kalah dengan Marksman Kari. Dan itu yang akan kita lihat karena dia melawan Nathan sekarang, Ranger Master juga 40. Oke, Nathan bakal coba diacak-acak ke arah belakang, tapi ternyata dia akan berada di arah sisi samping dengan Killing Spree. Yes, itu dia. Leomord melakukan ganking ke arah mid lane dari Hubanya. Oke, nih di bawah dengan 2-2-1 bagaimana formasi yang udah sering juga dilihat untuk sekarang flame shotnya on point banget tadi. Sangat-sangat luar biasa penggunaan dari Renvi yang ada di bagian bawah. On point sekali mengakibatkan satu player dari Rebel Gambling harus meregang nyawa Oji. Oke, untuk kali ini kita bakal bisa bilang Jisa berhasil mendapatkan satu buah orange buff-nya. 1 poin telah diamankan dari seorang Birol. It's okay, ini masih di early game. Memang Nathan tidak memiliki damage yang cukup banyak. Tapi dengan adanya Jisa yang berhasil mendapatkan satu buah purple buff, ini bakal bisa menjadi satu momen yang enak. Tapi Jisa lihat bakal coba diamankan dan poin tambahan ditambah dengan satu buah purple buff yang hilang. Untungnya masih diamankan oleh seorang Huba. Bakal coba dipasang menuju ke arah depan. Huba masih level 3. Enggak ada Tempest of Blade. Dan itu yang gue bilang. Di grafik tadi memang Jisa sangat kuat dengan linknya. Tapi kalau purple buffnya terinvasi, mereka agak sedikit sulit. Dan link tanpa blue buff, ini benar-benar aku tanpa kamu, Pak Pul. Waduh, oke. Ada Hans di bawah dengan Palmonnya pun dengan kekuatan yang sangat-sangat kencang untuk di early game. Seperti melihat lagi ada Jisa masih level 3. Lethal counter langsung kabur. Energinya pasti akan sangat boros sekali. Living by Mandiri Turtle Camp pun udah langsung terlihat. Siapa yang akan mengamankan karena udah ada pergerakan dari Huba. Dan juga 4 player yang dimiliki oleh Rebel Camp Flick Oji. Oke, bukan hanya itu aja. Lihat Huba berhasil memancing satu buah flicker yang digunakan. Tapi Turtle diamankan oleh seorang Huba lagi dan lagi. Jisa harus coba mundur. Paul bahkan tidak bisa kabur. Adam dengan kudanya. Dengan dipaksakan satu buah poin tambahan. 2 Ryung menjadi pilihan utama. Killing Spree didapatkan. Langsung bisa kabur menuju ke arah belakang. Tapi ternyata lihat di sini tertangkap. Tersambit topi jerami dari seorang Paul. Yang membuat seorang Adam kali ini harus tersungkur di jungle, Pak Pulu. Iya benar sekali, tapi Jisa kayaknya nggak sadar deh kalau orange buff-nya. Nah loh, masuk rumput langsung sadar udah ada Palmon di ujung sana. Untungnya dengan lethal counter yang dia simpan menunggu bagaimana linknya landing tepat berada di depannya. Digeprek, kelar sudah untuk Jisa kali ini Oji. Alright, di sisi lain kita bakal lihat juga Hans objektif bermainnya dengan 6 level yang diamankan. Dan bahkan dari seorang Jisa dia terpaut 2 level di menit yang ketiga. Berbeda 2 level ini bukan hal yang bagus tandanya ketika dipaksa teamfight. Ini Jisa tidak memiliki power yang cukup lebih. Dan bahkan satu buah Hurricane Dance, tidak ada cover, tidak ada damage tambahan. Tapi meriset satu buah purple buff akankah di cover. Tapi para pemain dari tim Geekfam melihatnya dari jauh. Salman masih bertahan hidup. Dan bahkan Jisa kembali berhasil mendapatkan purple buff-nya. No cover, no follow up damage. Dan Salman beruntung sekali masih bisa kabur dari jeratan Rebellion Conflicts kali ini, Pak Pulu. Yep, namun di bawah coba lihat udah ada lagi satu Molina Blade langsung dikeluarkan begitu aja. Untungnya dari pergerakan Renvi dia masih bisa selamat, melemparkan lagi Curse of Crow. Untungnya tidak langsung mengenai ke arah Val. Valnya masih bisa selamat. Sementara dari Hans melakukan farmingan dengan begitu bebas. Mau monster jungle manapun bisa dia ambil tanpa adanya gangguan yang berarti dengan 2 level perbedaan yang sangat-sangat jauh. Lompat ke bagian depan hampir aja dari Crab yang tadinya cold puff itu bisa diambil oleh Jisa. Mungkin akan diganggu oleh Salman tapi untungnya masih berhasil diamankan Oji. Oke, bukan hanya itu aja. Di sisi lain Adam Clearim ini masih coba diamankan. Tapi Salman bakal coba mundur. Salman kalau seperti itu lagi bisa saja dia yang terpick off kali ini. Mungkin Dewi Fortuna tidak berada di pihaknya. Tapi Huba dengan frontliner yang dia miliki berada di garis depan. Renvi standby posisi penetrasi tarik keluarkan. Warman Bulesa bersama dengan yang lainnya. Tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Frieza. Huba tertangkap. Dan di sisi lain Hans bakal dicoba di follow up. Tapi dapat softblast satu terakhir. Pedang yang tidak berhasil menancap terhadap seorang Hans. Membuat Jisa harus pulang dengan tangan kosong dan jalan kaki tentunya Pak Pulu.
Yap, kehabisan energi seperti yang tadi ya, mewajibkan dia harus berjalan kaki terlebih dahulu. Tapi Adam mungkin akan sadar bagaimana kehadiran Jisa di dalam jungler yang mereka miliki di bagian tengah. Void Crystal tadi udah dikeluarkan juga. Ada missile expert untuk membalas keadaan. Flame shotnya masih bisa digocek tapi tidak untuk reload operation. Dan juga udah ada kali ini Federasi dikeluarkan bersamaan. Dua artileri langsung aja mengepung bagaimana sementara Val maju ke bagian depan. Renvi-nya bisa diselamatkan dengan Wings by Wing. Dia berhasil kabur dari area tersebut dengan ada emote jempol di atas kepalanya ya. Agak memainkan bagaimana serangan mental untuk kali ini nih Prof. Ya, dan bahkan lihat Adamnya farming dengan bebasnya 6-1 keunggulan dari teman-teman Geek Farm. Dan sekarang 3000 gold plus. Ini dia yang aku paling berat kalau misalkan main Assassin lawannya Fighter sekarang. Karena naturally Assassin bakal kalah lawan Fighter. Fighter punya armor, Fighter tapi di sisi lain juga punya damage. Makanya agak sedikit berat ketika berhadapan langsung head to head lawan Fighter yang sama-sama menjadi jungler. Dan lihat perbedaan levelnya, 3 level. Level 9 lawan level 6. Dan ini bakal jadi buruk banget karena lihat Salmannya bener-bener langsung memporak-porandakan di depannya, Pak. Oke, Ini tapi lihat pede Hans banget, bro. tiba-tiba datang berubah skala jadi lebih indah. Hans tertangkap begitu saja, Blame setelah dikeluarkan menuju ke seorang Birul. Hans tertangkap, gak bisa dijemput balik. Hans akan tumbang dan satu super position yang baik membuat Hans tersungkur di samping turret persis. Dan kali ini keuntungan untuk para tim Rebellion Campfix. Mereka kembali mendapatkan Hans, mendapatkan Salman. Lalu Renvi pindah menuju ke arah Brawl. Kali ini mencoba dikejar oleh seorang Huba. Gak mau ke arah lane of down lagi, tapi Brawl kayaknya lebih enak. Tidak ada pertempuran untuk kali ini, Pak Pulu. Sempat keluar dari map guna untuk bisa selamat dari serangan dilakukan oleh pemain Rebel Gameplay. Tapi Birul perlahan tapi pasti dia mulai maju ke bagian depan dan posisinya juga udah ketahuan, langsung diserang dengan Cross juga energi impact. Untungnya tidak kena andai tadi, dua skill itu terkena langsung karena Nathan udah dipastikan dia mungkin bakal langsung menghilang dari lane of down. Tapi Val menggantikan posisi Nathan terlebih dahulu, dia akan menggantikan posisi untuk bisa berjaga di area bawah. Sementara untuk jungler ataupun dari turtle-nya udah mulai dicolek-colek lagi. Hans seorang diri pede banget di bagian depan, lethal counternya, retry-nya ready banget. Dan sekarang untuk turtle-nya pun berhasil diamankan. Untuk Viraga Armor yang dimiliki oleh Ryuk yang menggunakan Xbox, sangat cepat dia kikis dengan begitu gampangnya nih Ji. Oke, tapi sebenarnya kita bisa bilang juga kalau para pemain dari tim Rebellion Genfix mereka tidak boleh terburu-buru. Main tempo seperti tadi itu udah paling aman untuk mereka. Tapi Geek Farm ini yang harus diperhatikan. Entah mengapa dari beberapa belakang match Geek Farm juga mereka sedang mengungguli, tapi dia ternyata tiba-tiba terbalikan keadaannya karena mereka memaksakan sesuatu teamfight yang seharusnya itu tidak harus terjadi dengan memiliki power yang unggul, dengan gold yang unggul, level yang unggul, tapi ternyata Frieza memancing keributan di tengah sana dengan satu buah Val memberhentikan pergerakan dari seorang Frieza dan bahkan jadi keong dari seorang Salman tidak bisa berbuat banyak. Huba bakal coba ditangkap dan masih ada topi jerami menyelamatkan harinya. Satu hit terakhir, Flicker save the day untuk di arah mid lane 40. Wah, Hubanya pun untuk mengumpulkan stack demi stacknya agak sedikit sulit ya di game yang kedua ini. Coba lihat aja, jarang kita melihat bagaimana stack Biga yang dia milikin akan terlihat dengan 25 stack yang bisa dia amankan. Tapi untuk sekarang coba lihat, imut banget, lucu banget, mulai ngelepain ke bagian depan. Misal expertnya dikeluarkan tapi di bawah. Pertempuran antara Hans dan juga Ryuk sangat-sangat tidak berimbang, di mana Cyclone Swipe-nya sangat-sangat gampang untuk bisa mengancam dan juga mengambil Viraga Armor yang dimiliki oleh Xbox itu sendiri. Dan sekarang Monster Jungle total 3600 damage loh tadi keluar itu Ji. Oke, tapi bukan hanya itu aja. Di sisi lain lihat Federestriknya mengganggu dan bahkan terkejut terheran-heran. Dan Jisa, apa yang dilakukan Jisa? Dia berdiri di depan seorang Val, mencoba untuk melakukan body block. Itulah yang dinamakan sebuah pertemanan. Tidak akan meninggalkan kawan sampai titik darah terakhir 40. Yap. Langsung terlihat aja bagaimana tadi body block yang sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi sekarang maju lagi, Hansnya siap untuk mengeluarkan lethal counter. Sedikit lagi Petrisa dan Rio udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Tapi Hans masih bisa kabur dari area tersebut dengan sangat-sangat gampangnya. 2-1-2 KDA yang dimiliki oleh Hans untuk saat ini. Sangat-sangat tidak berimbang sekali ini Ji. Oke, di sisi lain, turret di arah tengah bakal menjadi pilihan. Huba di garis depan, dia bakal menjadi satu buah samsak. Tapi para pembuff lagi dan lagi, Jisa harus bakal coba untuk merelakan. Karena lihat, Hans, Frieza, Renvi, bahkan Salman sudah standby on position bersama dengan Adam. Ward manipulasi tadi buka, Huba memakan satu buah. Adam tertangkap begitu saja di follow up damage. Source skill yang banyak telah dikeluarkan. Tapi lihat, Valnya masih mencoba untuk menggocek. Di sisi lain, Jisa memilih untuk sabar terlebih dahulu. Hubanya harus hilang. Lagi dan lagi para pembuffnya diamankan oleh seorang Virul. Para pemain dari tim Geek Farm kali ini tidak berhasil mendapatkan keuntungan walaupun dari para pembuff. Tapi keuntungannya dari mana? Dari satu buah hero yang diamankan oleh tim Geek Farm. Yap, nih juga
Kita melihat bagaimana dua pertempuran yang terus-terusan terjadi dari dua tim ini sekarang. Terlihat ada War X yang udah langsung diamankan juga oleh Jisa 0-2-0. Itulah dia yang dia dapatkan untuk sementara. Tertinggal dari sisi level dan mungkin juga dari networknya. Pedrizer langsung dikeluarkan begitu aja. Walaupun tidak terlalu dilihat dengan sangat-sangat jelas bagaimana pergerakan dari pemain Rebel Game Freak di bagian tengah. Petrify-nya belum dikeluarkan. Petrify masih bisa ditahan. Namun langsung ditelan, diputar, dijilat, dilepehin. Masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain Rebel Game Freak. Dimana untuk sekarang terlihat dari Nathannya free hit banget. Shutdown, udah ada dua player yang dimiliki oleh Geekfam langsung menghilangkan sangat-sangat cepat sekali. Sementara Huba berhasil mundur ke bagian belakang dengan darah yang tidak terlalu banyak, Oji. Tapi birunya ngedive ke arah depan, memaksakan dengan satu buah poin tambahan. Tapi ada masih di depan sana, biru pun tershutdown. Satu buah poin yang mahal. Biru terlalu dive in, tidak ada cover sama sekali. Tapi Jisa melihat adanya peluang untuk mendapatkan satu buah turret dan dia berhasil mendapatkannya. Sedangkan Adam di arah bottom lane, kali ini dia kehilangan satu buah turret. Tapi tanpa sobet untuk Adam akankah berhasil. Dan bahkan satu poin untuk seorang Jisa yang akan ditukar dengan yang lainnya. Hans hilang, Jisa bertahan, Huba mengcover, dan di arah top lane sana Paul bersama dengan Jisa memilih melakukan clear mid. Dan ingat, satu Feather S-Strike aja bakal langsung menumbangkan mereka berdua secara bersamaan dan berdekatan, Pak Bro. Yep, udah mulai terlihat bagaimana dari Rebel Game Freak mereka mulai step up perlahan tapi pasti ya. Mereka udah mulai bisa untuk bagaimana membalas keadaan, tapi flame shot di atas sana terlihat bagaimana flame shot itu terbang, bagaimana flame shot itu langsung menabrak ke arah satu plane yang dimiliki oleh Rebel Game Freak. Nananya terkapar dengan begitu lemasnya ada di area top lane sana loh, Prof. Iya, dan ini balik lagi ya, ada dua high ground defender dari Geekfam, tapi mereka juga harus berhati-hati karena mereka bisa banget ditabrak bagian belakangnya. Ada Jisa, ada Ryuk, dan untuk Nana ini bakal jadi PR banget kalau seandainya dia punya pasif untuk Tifa. Jika panjangnya dia bakal kuat, dan jangan lupakan juga ada Birul sebagai DPS-nya, damage per second-nya. Tapi asalkan Birul nggak melakukan unnecessary movement seperti tadi, dia loncat dengan entropy ke bagian depan, tapi dia lupa bahwa ada Adam dengan Phantom Steed-nya untuk memberikan dealing damage dan bisa mengacak-acak dengan Barbiel kudanya. Oke, benar banget. Unnecessary move yang dilakukan oleh seorang Birul kali ini sangat berbahaya. Dan jangan sampai itu terjadi kembali karena ingat, kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Tadi mungkin mereka kehilangan poin, tapi mereka tidak diamankan dari segi turretnya. Tapi kalau di menit yang 12 kali ini, mungkin saja ini akan berbeda cerita. Karena ada Bapak Lord yang terhormat sudah bertengger bebas di atas sana dan itemnya silakan Profesor. Ya, itemization ya, untuk sekarang unik banget karena lihat dari Jisanya baru jadi endless battle. Dan kalau misalkan perhitunganku tidak salah, ini ya ada beda 1000 bahkan sampai dengan 2500-an untuk Jisa versus Hansnya dari segi gold. Karena ini bergantung sama total dari item yang dimainkan sama Rebellion Genflix. Mereka masih ke gendong sama Birul. Birul bisa lebih unggul untuk 2 menit ke depan. Walaupun Hansnya 4-2-2 loh Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Makanya di sini Adam dengan endless battle harusnya udah bisa sedikit memberikan jawaban agar Birulnya tidak bisa semena-mena memberikan dealing damage untuk Balmond yang kita tahu sendiri. Balmond ini tipikal yang dia stand still di depan dengan putaran maut dari Cyclone Sweep, dan dia kalau dicicil-cicilin terus sama seorang Birul dia bisa hilang. Oke, tapi kita bakal langsung balik sedikit. Di mana Lord kali ini diuntungkan oleh tim Geekfam dengan lethal counter, dengan retribution, dan tanpa harus terburu-buru mengamankan satu buah part buff. Tapi Jisa, Adam sudah terlihat, damage telah diberikan, menuju ke arah belakang, dan fokus benar kalah Lordnya. Tapi ternyata di sini Lordnya mencoba di reset kembali, tidak mau oleh seorang Han, atau lebih dari retribution from Jisa. Again and again berhasil menyelamatkan satu buah Rebellion Genflix. Di sisi lain, mereka mencoba flicker, mundur ke arah belakang, kehilangan 2 poin, dan bahkan Rip akan menjadi samsak dengan ada satu bom frame shot yang ditumbangkan. Hans, Jisa, Rempi, mereka benar-benar mengejar satu sama lain, Pak Pulu. Wow, ini hampir aja loh Jisanya mencoba untuk bisa mendapatkan Renpi karena dia melihat di Renpi tidak ada backupan untuk beberapa saat, tapi di saat dia maju ternyata ada energy impact dan juga Curse of Flow yang sudah dikeluarkan bersamaan beserta dengan Feather Ice-Strike. Tadi hampir aja bisa mendapatkan langsung karena Jisa, tapi Nana di bagian tengah berusaha untuk bisa mempertahankan outer turretnya, malah dia yang harus menghilang. Again and again Jisa menunjukkan kelasnya untuk bisa melakukan pencurian terhadap Lord. Adu retri mungkin itu adalah hobinya nih, Ji. Ini Jisa, kalau bisa gue bilang sih emang retrinya bukan sembarang retri juga ya. Salah satu yang gue perhatikan, gue nggak tahu kenapa ya, gue ngeliat jungler-jungler dengan retri yang luar biasa itu kayak bener-bener memancing untuk panas banget. Karena
salah satu keunggulan dari seorang jungler ya, itu yang dia butuhkan untuk saat ini Pak Pulu. Iya, karena semakin dikit darah Lord itu akan semakin grogi lagi loh kita untuk memencet ke arah retrinya. Kita takut ini akan kecepatan ataupun kelamaan. Sementara di bagian tengah ataupun di area dari purple buff yang dimiliki oleh Rebel Gameflick telah terjadi pertempuran ataupun mereka hanya saling berhadapan dari jauh. Tadi udah ada counter walaupun tidak terlalu kena ke arah purple buffnya. Kita tidak melihatnya, nggak apa-apa. Terlihat lagi ada satu Feather Ice Strike, untungnya masih bisa kabur dari barat. Sementara Jisa melakukan sebuah split push dengan sangat-sangat baik perlahan, tapi pasti area defense dari Rebel Gameflick ataupun dari Kick Farm udah dikikis habis-habisan nih Ji. Oke, tapi juga kita bakal lihat Jisa fokus ke arah objektif. Mereka bakal ngedrag game ini ke arah belakang. Tapi di sisi itu ada satu poin yang bisa diamankan Geekpump, yaitu adanya Adam. Adam bakal lebih kuat lagi di late game nanti. Jadi para pemain dari tim Rebel Gameflick, bahkan kita bisa bilang mereka nggak akan ada yang bisa masuk ke arah backline dari Geekpump sama sekali. Dengan adanya Feather Extract, dengan ada Word Manipulation, mereka harus memancing itu dua keluar. Cooldown reduction yang masih ada, dan itu baru waktu yang tepat. Tapi kalau mereka memaksa dengan semua source, semua pasukan dari tim Geekpump, mungkin saja Rebellion Gameflick yang akan hilang tentunya Pak Pulu. Ya nggak bakal kuat pastinya dengan adanya dua artileri tersebut. Belum lagi efek slow-mo yang langsung diberikannya. Ini pasti akan membuat Geek Farm akan sangat-sangat senang. Udah ada juga Hans di sana, damage-nya gede banget. Untuk Adam sendiri, menumbangkan Adam udah sulit parah. Ini akan menjadi sebuah kesulitan untuk Rebellion Gameflick, di mana mereka seperti apa yang udah Wajib bilang, harus memancing terlebih dahulu dari dua artilerinya. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Rebellion Gameflick? Inilah yang akan kita lihat mungkin sesaat lagi atau beberapa menit ke depan. Karena sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah dari Roll Manipulation, tadi udah ada Federasi yang dikeluarkan juga, dua-duanya langsung hilang begitu aja. Sementara satu player yang dimiliki oleh Rebel Gameflick pun sekarang udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Purple buff-nya akan langsung diamankan oleh Jisa, karena Jisa belum mau langsung join the fight. Dia masih menunggu lagi bagian purple buff-nya. Dia pergi ke arah mana? Akankah dia menunggu purple buff milik Kick Farm, ataukah dia akan mengamankan dulu monster-monster jungle yang ada di area Kick Farm nih Ji? Itu dia yang gue bilang Pak Pulang, kalau mereka menabrak ya kan 5 versus 5 itu bakal ada korban jiwa, dan bahkan korbannya kemungkinan besar untuk dari tim Rebellion Gameflick. Tapi lihat dari seorang Salman coba untuk melakukan cutting. Jisa tahu akan hal itu, Jisa memilih untuk recall atau tidak? Ternyata tidak. Dia dengan sabar berada di arah rumput melakukan trigger disiplin, dan bahkan dia tahu dengan satu buah minion yang bergerak menuju ke arah top lane, Renfi standby position. Jisa melihat dan seperti yang mengurungkan jiwanya untuk masuk dan mencuri satu buah turret. Relasi dari Geek Farm kali ini sudah mulai turun ke arah tengah. Mereka bakal coba untuk menunggu ke arah Bapak Lord yang terhormat. Di reset kembali, 5.000 gold masih diuntungkan. Tapi ingat, siapapun yang tercuri di menit 17 kali ini, mungkin ini akan menjadi bencana. Dan ternyata di arah top lane, ada seorang Hans yang mencoba untuk memancing keributan one by one situation dengan seorang Jisa. Jisa memilih untuk mundur Pak Pulung. Yep, Jisa nggak punya purple buff loh di tengah. Untuk kali ini pasif dari Nana pun untungnya masih ada, dan dia pun masih bisa kabur daerah tersebut. Nathan memberikan backupan, entropinya udah langsung dikeluarkan. Lord pun udah langsung dicolek. Kita lihat aja apa yang akan dilakukan oleh pemain Rebellion Gameflick, di mana Lordnya sekarang muncul, tapi Adam tidak mau menampakkan wujudnya sama sekali. Akankah Salman masuk ke dalam rumputan tersebut? Tapi Barbiela pun langsung dipanggil, dia maju ke bagian depan. Udah dari Roman Fashion langsung dikeluarkan. Renfinya pergi ke arah yang berbeda, langsung aja berhasil mengamankan ke arah Lordnya. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik sekali. Bahkan Jisanya udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan, karena dia pun langsung dikejar habis-habisan. Nathannya pun langsung menyusul. Terlihat Ryuk memberikan backupan, tapi belum memberikan damage yang begitu cukup. Karena sekarang pemain Kick Farm mereka begitu kuat, mereka begitu membombardir apapun yang dimiliki oleh pemain Rebellion Gameflick, Oji. Oh my god, 4 orang hilang dengan Bapak Lord terhormat. Ini bencana namanya. Para pemain dari tim Rebel Gameflick, mereka coba untuk bertahan. Lihat kuda dari seorang Adam, Paduku dengan kudanya. Wow, Pat hampir didapatkan. Tapi mereka bakal lebih fokus menuju ke arah base-nya. Mereka ingin menang. Dan kali ini akan memantapkan 100% win rate dari seorang Balmonnya. Sisa titik keluar, 2 ruang telah keluar, tapi ternyata Word Manipulation dibuka juga dari para pemain dari tim Geek Farm. Mereka ingin memantapkan diri, dan Ryuk udah membuy time. Wipe dilakukan. Hans memantapkan diri dengan 100% win rate dengan Balmonnya. Profesor, silakan. Ya, Balmon again and again. Damage per secondnya juga udah optimal, tinggi banget juga. Apalagi dengan durability yang ia miliki, War X akan menjadi satu itemization yang paling